akan mengangkat tema mengambil keputusan memperbolehkan atau tidak memperbolehkan guru SMA 4 yang datang keluar sekolah lebih dari 1 hari untuk memenuhi tuntutan 24 jam mengajar agar tunjangan profesi guru. Pertanyaan pertama mungkin langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan terkait masalah? Begini Pak Desi, langkah pertama yang bisa saya lakukan terkait dengan kebutuhan guru dan juga tanggung jawabnya sebagai pendidik di SMA Negeri 4 Sampang Guru. Pertama, saya akan mencoba mengidentifikasi permasalahan-permasalahan ini, kemudian efek atau dampak dari permasalahan ini seandainya pilihan saya diperbolehkan dan seandainya juga pilihan saya juga tidak memperbolehkan guru tersebut. Menurut saya, jadi saya akan mencoba memanggil guru tersebut secara personal, menanyakan faktor-faktor apa dan komitmen beliau bisa melaksanakan wajibnya selaku ASN di SMA Negeri 4 Sampang. Kemudian terkait dengan kekurangan jam, karena memang ada keterbatasan kami untuk bisa memenuhi jam mengajar di lingkungan SMA Negeri 4 Sampang, maka kami akan bertanya dan berkomunikasi juga dengan lembaga yang akan beliau buat cabang itu ya, untuk nambah jam tersebut. Jadi ada komunikasi baik dengan yang bersangkutan dan alasan-alasan serta dengan lembaga yang akan dibuat cabang untuk menambah jam pembelajarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian saya akan mengikat dengan komitmen bersama antara lembaga, dalam hal ini saya sendiri selaku kepala sekolah, dengan yang bersangkutan, bahwasanya tugas utamanya di lingkungan SMA Negeri 4 Sampang sebagai sekolah induk yang bersangkutan. Kemudian saya akan memberi sedikit perlakuan yang kebijakan dalam hal ini, karena tadi permasalahannya 2 hari, maka 2 hari ini mungkin bukan 2 hari full penuh, bisa jadi kan 2 hari yang dimaksud ini hari pertama mungkin 6 jam pelajaran tidak full penuhnya atau berapa jam pelajaran yang ada di hari keduanya juga demikian. Jadi artinya tetap ada komunikasi dan beliau bisa hadir di lembaga SMA Negeri 4 Sampang walaupun terhitung atas nama 2 hari. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Mungkin tantangan ke depan setelah mengambil keputusan apa saja sehingga bisa diselesaikan atau dilatih dengan baik. Karena di sini guru tersebut melakukan atau mengajar di 2 tempat, tantangannya kemungkinan besar melalaikan kewajiban-kewajiban yang ada di SMA 4 selaku itu. Makanya ketika hal itu bisa terjadi, maka untuk menghindari itu maka harus ada komitmen, dan saya tetap melaksanakan kontrol terhadap guru tersebut. Maksudnya tidak dilepas begitu saja, tetap kami kontrol apakah sesuai dengan komitmen yang kita bentuk di awal, kita sepakati di awal. Dari kasus ini kan dilemanya itu Pak, antara keberlangsungan sekolah dengan baik dengan rasa kasihan kepada guru. Ya. Kemungkinan Pak Farid mengambil keputusannya itu lebih terbang. Ya, karena ini adalah sama-sama diperlukan, ya, di mana sekolah harus tetap melaksanakan sesuai dengan aturan, dan guru tersebut juga harus melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi karena ini terkait dengan kebijakan, artinya di sisi lain ketika saya tidak mengizinkan, maka pertama adalah untuk sertifikasi kelancaran, di mana sertifikasi ini jelas sangat mendukung secara finansial, kemudian memunculkan ide-ide baru, semangat baru pada
beliau untuk bisa lebih aktif dan lebih inovatif di dalam pembelajaran. Jadi bagi saya itu adalah fleksibilitas, artinya fleksibel di suatu saat atau suatu sisi saya harus disiplin dalam hal ketentuan-ketentuan sekolah. Di sisi lain saya juga harus melihat kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan pada pihak-pihak yang melaksanakan. Terakhir Pak, sudah sampai kepada pengambilan keputusan, kira-kira nanti akan diputuskan seperti apa terkait masalah ini? Sebenarnya sudah cukup jelas keputusan saya dalam hal pengambilan keputusan terkait dilema tersebut. Yang pertama, saya akan mengizinkan guru tersebut bekerja di dua tempat, nyambang di tempat yang lain, tetapi dengan adanya komitmen bersama untuk bisa saling menjaga keberlangsungan pembelajaran di SMA 4 tanpa juga merugikan dalam hal sertifikasi tersebut. Jadi kedua-duanya sama-sama jalan dan ini butuh komitmen, dan saya harap guru tersebut bisa berkomitmen untuk bisa jalan kedua-duanya. Jadi kami sangat berharap bahkan guru ini lebih rajin lagi, harus bisa mengatur waktu dan sebagainya, tetap di bawah kontrol dan pengawasan kami selaku kepala sekolah. Mungkin itu saja wawancara kita hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih waktunya. Iya, terima kasih Pak Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Pak Denny. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal dan motivasi bagi Pak Denny, dan mudah-mudahan tugas ini bisa berjalan lancar dan sukses Pak Denny. Terima kasih Pak Denny juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Sofyan, calon guru penggerak angkatan 6 kelas 29. Dalam hal ini akan mewawancarai Kepala Sekolah SMA Nahdlatul Tholab Bapak Abdul Wahid dengan tema pengambilan keputusan memperbolehkan atau tidak memperbolehkan guru menyabang lebih dari 1 hari untuk memenuhi tuntutan 24 jam mengajar agar tunjangan profesi gurunya bisa cair. Pertama, langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ini? Ya, terima kasih Pak Denny. Untuk pertama yang perlu kami pertimbangkan permasalahan-permasalahan yang didapat oleh guru sertifikasi, sejauh mana guru tersebut terpenuhi atau tidak terpenuhinya jam yang ada di sekolah kami, yaitu di SMA Nahdlatul Tholab. Ketika itu kemudian ditemukan beberapa guru yang tidak terpenuhi, pertama beberapa langkah yang kami lakukan adalah memberikan solusi di internal kami sendiri, karena kebetulan di yayasan kami ada 3 unit pendidikan SLTA dan ada 2 unit pendidikan SLTP, sehingga selagi masih bisa dioptimalkan di internal kami, maka kami akan meletakkan atau memasukkan kekurangan jam yang masih belum terpenuhi ke internal. Nah, kemudian kalau sudah di internal sudah tidak ada solusi, maka kami akan memberikan kesempatan kepada guru tersebut untuk mencari sekolah tambahan untuk memenuhi jam yang masih belum memenuhi tersebut. Itu langkah-langkah yang kami lakukan. Iya. Selanjutnya mungkin ada pertimbangan khusus dari Bapak dalam mengambil keputusan nanti. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang
akan kami lakukan, pertama yang menjadi pertimbangan adalah sisi kemanusiaan dari guru itu sendiri. Artinya dengan adanya sertifikasi guru, tentunya ini juga akan membantu kami dalam untuk memberi semangat tersendiri kepada guru, sehingga ketika sertifikasinya itu tidak bisa cair gara-gara tidak terpenuhi, tentunya kami selaku sekolah di Satmingkal maka merasa menggolimi terhadap guru tersebut, sehingga itu menjadi pertimbangan kami juga terhadap guru tersebut untuk bisa mengizinkan. Ya tentunya pertama sebelum kami mengizinkan memberikan komitmen atau menanyakan komitmen guru tersebut. Apakah setelah nanti nyabang istilahnya, guru tersebut masih bisa fokus, bisa membagi waktu. Kalau memang berada di sekolah kami, fokus di sekolah kami. Kalau memang berada di sekolah yang satunya, fokus kepada sekolah yang satunya. Jadi tidak menduak atau tidak menomorduakan sekolah yang satu dengan yang lainnya. Jadi tetap bagaimana kita mengupayakan guru tersebut bisa profesional dalam mengemban amanahnya. Selanjutnya mungkin dari pengambilan keputusan nanti, itu ada tantangan, ada hambatan yang akan diambil atau dilalui pasca pengambilan keputusan. Mungkin ada tantangan tertentu dan antisipasinya seperti apa? Iya. Kaitan dengan tantangan tentu ini pasti akan berdampak terhadap fokus terhadap guru tersebut. Ketika sudah nyabang dari satu sekolah, lebih dari satu sekolah, tentunya guru tersebut pecah fokusnya, sehingga mungkin dalam KBM juga kurang maksimal, kurang optimal. Sehingga yang perlu kami lakukan, komitmen kerja terhadap guru tersebut di awal sudah ada kesepakatan. Kami akan membuat perjanjian kepada guru tersebut bagaimana guru tersebut betul-betul profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, baru kemudian kita akan melanjutkan atau kami mengizinkan guru tersebut untuk bisa nyabang ke sekolah yang lain. Sekarang terakhir, pertanyaan pamungkas dari rangkaian tadi, dari awal keputusan yang diambil terkait masalah tadi, yaitu memperbolehkan atau tidak guru menyabang lebih dari satu hari untuk memenuhi tuntutan 24 jam mengajar agar tunjangan profesi guru dan keputusan akhirnya akan tidak mungkin. Gimana? Mohon maaf. Terkait keputusan yang akan diambil itu seperti apa? Ya. Untuk keputusan setelah kita mempertimbangkan dari sisi terpenuhi atau tidak terpenuhi jam di sekolah kami, maka setelah kami mengevaluasi dan kami sudah berbicara internal di yayasan kami, kalau kemudian memang jam guru tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan yang kami ambil adalah mengizinkan guru tersebut mencari atau nyabang ke sekolah lain lebih dari satu hari dengan komitmen dan perjanjian yang jelas yang sudah kami buat seperti itu dengan guru tersebut. Alhamdulillah. Terakhir, mungkin ada pembelajaran dari pengambilan keputusan yang dilema mungkin, Pak. Iya. Antara menegakkan aturan atau dari sisi kemanusiaan. Mungkin ada pembelajaran yang diambil seperti apa? Ya, tentunya salah satu pembelajaran yang bisa kami ambil di sini mungkin secara prosedural
guru tersebut kami ikat di yayasan kami atau di sekolah kami sebagaimana mestinya, yaitu kami punya aturan 5 hari kerja. Namun dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, tentunya kami juga tidak akan menghalangi rezeki guru itu sendiri, sehingga kami tetap berupaya bagaimana guru tersebut mendapatkan haknya dalam mengajar. Karena terus terang kami juga tidak bisa memberikan lebih, terutama dalam hal kesejahteraan, karena kebetulan kami adalah sekolah swasta. Tentunya kami tidak bisa memberikan lebih dari mungkin dari yang diinginkan teman-teman guru sekalian, sehingga dengan kondisi seperti ini, dengan pertimbangan kemanusiaan tadi, kami tetap mengizinkan. Jadi dari sisi kemanusiaan kami tetap mengizinkan untuk nyabang ke sekolah lain, ya tentunya seperti yang di awal kami sampaikan, komitmennya, profesionalitas dari guru tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang bisa kami ambil dari keputusan ini. Nah, cukup demikian saja Pak terkait wawancara saya. Terima kasih sebelumnya Pak, dan mohon maaf mengganggu peluangnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.